Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dari kami tim BioBrigade. Nah, izinkan kami untuk menyampaikan hasil pembaharuan yang telah kami lakukan pada bootcamp kedua kali ini. Ini adalah overview sedikit tentang BioBrigade ya, yang mana fokus kami adalah ingin menyelesaikan salah satu dampak perubahan iklim. Nah, melalui pembuatan produk BioBrigade. Nah, dari hasil validasi pasar yang telah kami lakukan pada bootcamp pertama lalu ya, yang mana yang dibutuhkan oleh pasar adalah tentunya ketersediaan bahan baku dalam jumlah banyak, kemudian harga yang lebih murah, kemudian cara pengolahan yang lebih mudah, serta waktu penggunaan yang lebih lama begitu. Nah, dan mereka itu membutuhkan bahan baku dalam waktu yang cepat pastinya. Gitu ya. Ini adalah hasil dari validasi pasar di Biobrikat sendiri dengan dokumentasi yang telah kami lakukan. Ada beberapa saran dan juga masukan ya, jadi dari ukuran, dari segi bentuk, kemudian mereka juga berharap dapat segera diupayakan duplikat untuk disosialisasikan dan juga diimplementasikan begitu. Nah, ini adalah Blue Ocean strategi kanvas kami, yang mana kami menyandingkan Biobrikat ini dengan PT Trivani dan juga PT Agro Lestari. Nah, kemudian ini masuk ke apa yang telah kami lakukan pada bootcamp kedua gitu ya. Jadi merupakan pembaruan yang mana dari RAB yang telah kami susun. Nah, kami juga telah memperkirakan peningkatan anggaran per tahunnya. Nah, jadi kami membutuhkan mesin produksi untuk berikatnya sendiri, memerlukan beberapa peralatan tambahan seperti timbangan, ayakan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada estimasi penyusutan juga sebesar 466.000, tentunya dengan beberapa pertimbangan begitu. Nah, kemudian untuk variabel cost sendiri ada bahan baku ampas kopinya sendiri yang mana kami membutuhkan sekitar 1.250 kg per periodenya. Kemudian tepung tapioka sebanyak 50 kg, ini juga per periode. Gaji pegawai karena kami masih 2 orang ya. Saat ini estimasinya mungkin bisa desimasikan sekitar 4 juta untuk 2 orang. Kemudian ada biaya utilitas dan juga biaya transportasi yang merupakan tambahan begitu. Nah, total biaya operasionalnya ini kami catatkan juga bahwa anggaran biaya ini yang mungkin akan bisa disesuaikan jika sudah mampu mencapai BIP begitu ya. Nah, total biaya operasionalnya adalah sebesar 162.350.000. Nah, penjualan setiap bulannya yaitu kami targetkan 1.000 kilogram jika ini mampu ya. Maka estimasi kotornya mencapai 312 juta rupiah. Nah, laba per bulannya yaitu 149.650.000 rupiah. Nah, ini adalah Scrum product backlog items yang telah kami lakukan ya, yang telah kami susun, yang mana saat ini kami ingin melakukan pengembangan produk agar bisa mencapai kualitas terbaik, kemudian juga melakukan validasi market dan juga strategi pemasaran produk, meningkatkan kapasitas produksi dan BMC fit-nya juga, serta peningkatan efisiensi produk dan biayanya. Nah, telah kami bagi, yang mana saat ini yang sedang berprogres adalah nomor 3 ya, atau baris ketiga yaitu meningkatkan kapasitas produksi dan BMC fit-nya. Gitu. Dan yang sudah selesai, yang lalu ya dari pengembangan produk, validasi market, dan yang saat ini sedang kami lakukan adalah peningkatan efisiensi produk dan biaya begitu. Dan juga kami tentunya ingin bisa segera mengimplementasikan produk dari BioB kita sendiri. Karena ini merupakan sebuah keinginan terbesar kami begitu ya. Nah, ini adalah sprint backlog items-nya, yang mana sprint 1 yaitu kami ingin mengidentifikasi pasar potensial, kemudian membuat konten media sosialnya, kemudian mendesain kemasan produk berikutnya sendiri menjadi lebih catchy gitu. Kemudian membuat daftar supplier ampas kopinya dan juga harga. Nah, serta melakukan riset dan uji kualitas produk yang dihasilkan. Nah, kemudian sprint kedua ya, selama 2 minggu yaitu kami akan melakukan survei terhadap target pasar, kemudian mengoptimalkan penggunaan media sosial, lalu membuat prototype. Nah, kembali aja setelah kami merencanakan, kami membuat prototipe-nya, kemudian membuat laporan analisis harga dan juga ketersediaan bahan bakunya. Pada sprint ketiga, kami membuat sebuah strategi pemasaran yang lebih cocok tentunya setelah kami melakukan banyak implementasi ya, harapannya seperti itu. Nah, berdasarkan hasil survei pasar ya. Kemudian mengoptimalkan penggunaan website dan juga media sosial. Jikapun website tidak terlalu dibutuhkan, maka kami akan fokus ke media sosial. Kemudian melakukan uji coba produk dengan kemasan baru,
dan mendapatkan feedback begitu. Ini sudah kami masukkan di tahapan implementasi begitu ya. Kemudian mencari alternatif supplier bahan baku untuk mengurangi biaya produksi. Pada sprint keempat, ini adalah sprint ibarat seperti finalnya begitu ya. Kami harus sudah fix di segala lini. Nah, kami ingin membuat sebuah rencana pengembangan produk untuk tahapan selanjutnya, kemudian meningkatkan kualitas konten media sosialnya, kemudian memperbaiki kemasan produk biobrikata sendiri, dan menjalin kerjasama dengan lebih banyak stakeholder begitu, dan juga memperluas target pasar pastinya. Nah, ini adalah bentuk dari Keymetrics dashboard kami. Tampilannya yang kami tampilkan di sini adalah peningkatan target penjualan dari kilogramnya sendiri juga per boxnya, kemudian perkiraan kebutuhan per tahunnya, serta analisis bisnis dari biobrikat yang mana dihasilkan bahwa dapat dilihat ya, jadi perkiraan kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, kemudian untuk analisis bisnisnya sendiri telah kami hitung dari HPP produk dari biobrikatnya, kemudian jika terjadi peningkatan per tahun nantinya jika terjadi peningkatan produk juga ya, jadi HPP-nya juga pasti akan meningkat begitu. Kemudian akan ada pemasukan yang tentunya dihasilkan dari ini ya, jumlah produksi dan juga harga yang kami tentukan untuk peningkatan di setiap tahunnya begitu. Nah, ini adalah roadmap year and initial target dari biobrikat dari kami berdiri pada tahun 2022 ini hingga tahun 2030 begitu. Meskipun pada analisis yang kami lakukan sebelumnya itu hanya mungkin kami bisa memperkirakan untuk 3 sampai 4 tahun ke depan saja. Nah, tapi untuk roadmap pastinya kami ingin bisa lebih jauh lagi gitu ya dalam menargetkan sesuatu begitu. Nah, ini targetnya yang terdekat ya, di tahun 2022 ini kami ingin menyelesaikan segala riset pasar dan juga pengembangan produk, menjalin kerjasama dan juga memperluas kerjasama tersebut, kemudian memproduksi dan juga melakukan uji kualitas. Di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2000, mohon maaf tadi di tahun 2022 ya, dan juga tahun 2023. Untuk tahun 2024 dan tahun 2025 kami ingin menjalin kerjasama dengan UMKM dan juga IKM. Ini juga terjadi sebuah perluasan kembali. Kemudian mengembangkan produk-produk baru. Nah, jika kami bisa menghasilkan banyak keuntungan, pastinya akan ada sebuah pengembangan produk. Tapi jika tentunya produk dari biobrikat tentunya masih stuck di satu tempat, tentunya kami akan fokus terlebih dahulu ke produk yang sedang kami kembangkan. Kemudian menjalin kemitraan strategis, kemudian memperluas jaringan juga, mengoptimalkan efisiensi produksi, dan meningkatkan investasi di R&D-nya begitu. Tetap masih di riset and development-nya. Nah, di tahun 2030, targetnya 5 tahun ke depan, kami ingin menjadi sebuah produk yang bisa memimpin pasar ya. Jadi salah satu pemimpin pasar juga dengan keunggulan dan fokus yaitu di peningkatan kualitas dari energi sendiri dan juga menyelesaikan masalah lingkungan. Jadi kami ingin bisa lebih ramah lingkungan. Ini adalah target konsumen dan juga potensi pasar dari produk biobrikat ya. Jadi ada Samsung yang mana kami fokus ya, untuk ke 1.508 UMKM yang saat ini sedang kami fokuskan begitu. Nah, contoh IKM-nya, nah pengguna boiler, kemudian pengguna tungku tegak, kemudian oven, budidaya jamur dan sebagainya. Begitu. Baik, sekian vlog dari kami ya. Ini ibarat presentasi dari ya tim biobrikat yang mana inti dari segala yang telah kami lakukan hingga bootcamp kedua kali ini adalah kami ingin mengimplementasikan segala hal yang telah kami rencanakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.